Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian kerangka kerja konseptual. Kerangka kerja konseptual adalah sebuah konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Kerangka tersebut merupakan sistem yang saling menghubungkan konsep yang mengalir dari sebuah tujuan pelaporan keuangan, seperti mengidentifikasi batas-batas pelaporan keuangan, memilih transaksi, peristiwa, bagaimana itu harus diakui dan diukur, dan bagaimana itu seharusnya disimpulkan dan dilaporkan. Sekian dari saya. Selanjutnya, perlunya kerangka kerja konseptual. Yang pertama, pembuatan standar seharusnya berlandaskan dan berhubungan pada sebuah pendirian serangkaian konsep dan tujuan. Yang kedua, tanpa kerangka standar yang jelas, maka setiap orang akan membangun konsep individu yang berbeda-beda. Yang ketiga, memungkinkan IASB untuk mengeluarkan pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu, serta menghasilkan suatu standar yang saling berhubungan. Yang keempat, kerangka kerja mampu meningkatkan kemampuan dan memahami kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap laporan keuangan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan membandingkan laporan keuangan perusahaan. Yang keenam, para profesional mampu memecahkan secara cepat praktik permasalahan yang baru dan mendadak dengan mengacu pada kerangka kerja sebagai teori dasarnya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan kembali materi yang telah disampaikan oleh Saudari Intan, yaitu perkembangan kerangka kerja konsep. FACB Financial Accounting Standard Board telah menerbitkan 6 Statement of Financial Accounting Concept yang berhubungan dengan pelaporan keuangan entitas bisnis, yaitu yang pertama, SVAC nomor 1, yaitu SVAC yang menyajikan tujuan dan sasaran akuntansi. Selanjutnya SVAC nomor 2. SVAC ini adalah SVAC yang menjelaskan karakteristik yang membuat informasi akuntansi itu bermanfaat. Selanjutnya SVAC nomor 3. SVAC nomor 3 adalah SVAC yang memberikan definisi dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban. Selanjutnya SVAC nomor 5. SVAC nomor 5 adalah SVAC yang menetapkan pengakuan dan pengukuran fundamental serta pedoman tentang informasi. Selanjutnya SVAC nomor 6. SVAC ini adalah SVAC yang menggantikan SVAC nomor 3 serta memperluas SVAC tersebut dengan cara memasukkan organisasi nirlaba. Selanjutnya SVAC yang terakhir. SVAC yang terakhir adalah SVAC nomor 7. SVAC nomor 7 ini adalah SVAC yang memberikan kerangka kerja bagi pemakai arus kas di masa depan yang diharapkan dan dinilai sekarang sebagai dasar pengukuran. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang tujuan pelaporan keuangan. Tujuan dari diadakannya pelaporan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan untuk pengambilan keputusan ekonomi. 2. Disusun untuk tujuan memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakainya, walau tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan pemakai tersebut. 3. Menyajikan informasi keuangan dan tidak diwajibkan menyajikan informasi non-keuangan. 4. Menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen dan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrini akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu penerapan prinsip dasar akuntansi.
Untuk mencatat dan melaporkan transaksi, ada 4 prinsip dasar akuntansi, yaitu 1. Pengukuran. Ada 2 jenis pengukuran, yaitu cost principle, di mana aset dicatat pada saat harga perolehan, dan fair value, yaitu aset dinilai sesuai nilai saat ini yang berlaku. IASB memberikan opsi ke perusahaan untuk menggunakan fair value untuk mengukur aset dan kewajiban finansial. 2. Pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika keuntungan ekonomis mungkin masuk ke perusahaan dan mengukur yang reliable dari jumlah pendapatan dapat diukur. 3. Pengakuan beban. Pengakuan beban diklasifikasikan sebagai biaya produk dan biaya periode. Biaya produk yang berhubungan langsung dengan produksi seperti bahan baku, upah, karyawan, dan pemeliharaan. Biaya produk berhubungan langsung dengan biaya dan pendapatan. Pengakuannya dalam satu periode. Biaya periode yang tidak berhubungan langsung dengan produksi seperti gaji karyawan dan biaya administrasi lainnya. 4. Pengungkapan penuh. Segala informasi yang bersangkutan dengan laporan keuangan dan dapat memengaruhi keputusan harus diungkapkan. Penyediaan informasi melalui laporan keuangan, catatan laporan keuangan, dan informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.